bangunannya ketinggiannya itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu akan sangat mempengaruhi dalam proses kita berbudidaya. Ini juga sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Kondisi tanamannya ya bisa dibilang bagus. Ini juga sebentar lagi kita mau panen. Ini dia sudah siap panen. Biasa cantik sekali, ini sudah siap panen ya, tandanya ini daun ini sudah mulai lihat seperti ini, sudah siap dipanen. Ini 2 kilo ada ini. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami Mandes Channel yang bahas tentang perkebunan dan pertanian. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas atau mengulik sedikit tentang struktur bangunan ya, bentuk bangunan dan bentuk fisiknya seperti apa. Nanti bisa menjadi referensi untuk Sobat Tani yang ingin membuat greenhouse. Khusus di sini kita akan membahas tentang ketinggian, tingkat berapa tinggi bangunan yang ideal untuk tanaman melon ya. Mari kita lihat perbandingannya antara greenhouse yang kita buat terakhir dan yang greenhouse yang kita buat pertama. Nah, di sini untuk greenhouse ini ya yang kita buat terakhir, ketinggian dari bangunan ini kalau kita bandingkan dengan yang kita buat pertama di sana, kita ada selisih bangunan ini kurang lebih sekitar 50 cm. Jadi bangunan ini tingginya dia lebih tinggi ya, 50 cm dari greenhouse yang pertama. Nah, untuk tiang pinggirnya ini sendiri kemarin, kalau yang di awal itu yang pertama itu kita tingginya 2,60 meter. Nah, sedangkan ini, ini ya tiang pinggir ini. Kalau bangunan pertama 2,60 meter, sedangkan ini 3,10 meter. Nah, untuk tiang tengahnya yang ini, karena selisih 120 cm dengan di sana, berarti ini 4,30 meter ya tingginya sampai di ujungnya dari tanah ya. Dari tanah sampai ke ujung sana 4,30 meter. Apa kelebihannya dibandingkan dengan greenhouse yang lama? Terus tentu saja faktor pencahayaan, kemudian sirkulasi udara. Dengan kalau sirkulasi udaranya lebih lancar, pencahayaannya lebih bagus, otomatis kelembaban juga lebih terjaga. Artinya tidak terlalu lembab. Jadi tanaman itu bisa tumbuh lebih baik ya dari greenhouse yang pertama. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat perbandingan kondisi tanaman di greenhouse yang lebih tinggi dengan yang kondisi bangunan yang pertama. Jadi ini ya, kelihatan sekali lebih nyaman, lebih gimana ya, lebih luas. Nah, di dalam ini kita merasa lebih nyaman. Terus saya buat ininya juga jadi lebih tinggi ya. Nah, untuk gantungan buahnya kita bisa buat tinggi, rambatannya juga kita bisa sampai tinggi. Kemudian dengan kita menyisakan daun bisa lebih banyak. Jadi dia nggak kalau orang ini bilang merungkel gitu ya. Lebih tertata rapi jadi kelihatannya. Sendiri ya. Nah ini sendiri kondisi tanaman ini usianya sekarang 53 hari setelah tanam ya. Untuk masa panennya sekitar 12 hari kita bisa panen nantinya. Bangunan kita yang lebih tinggi ya. Nah ini dengan bangunan ini dengan ini yang ukurannya sama ya, usia tanamannya juga sama. Sekarang kita bandingkan dengan yang
bangunannya yang lebih pendek ya di atas. Sedangkan yang ini, dua bangunan inilah bangunan kita yang pertama ya. Nah, greenhouse kita yang pertama. Di sini banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari dua bangunan ini, baik itu proses penanaman, struktur bangunan seperti tadi ketinggiannya, bisa dilihat di dalamnya seperti itu. Ini kondisi tanamannya ya bisa dibilang bagus. Nah, ini juga sebentar lagi kita mau panen. Ini usia sudah siap panen. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau di sana lebih luas ya rasanya, karena tingginya itu tadi. Sedangkan di sini agak sumpak kita di dalam ini, karena terlalu pendek. Ini. Kita lihat ininya ya, buah melon ini. Tanon memang luar biasa cantik sekali. Ini udah siap panen ya, tandanya ini daun ini sudah mulai terlihat seperti ini, sudah siap dipanen. Ini ini 2 kilo ada ini. Jadi kelembabannya ini ya, kalau dia bangunannya kurang, ketinggiannya kurang, ini kelembabannya bisa seperti ini. Kemudian untuk ada sekelas penyakit kayak busuk batang biasanya, dia agak rawan kalau kelembabannya tinggi, apalagi dia cuaca hujan kemudian tiba-tiba panas tinggi ya. Nah itu kan perubahan cuacanya itu bisa dibilang sangat ekstrim. Dia kondisi hujan tetapi dia panas, setelah itu panas terik. Nah itu di situ biasanya muncul penyakit busuk batang, dan itu sangat-sangat mengganggu produksi kita. Jadi sobat tani, bagi sobat tani semua yang ada rencana atau ingin membuat greenhouse, saya sarankan untuk benar-benar memperhatikan tinggi bangunan ya, struktur bangunannya, ketinggiannya itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu akan sangat mempengaruhi dalam proses kita berbudidaya. Tentunya juga sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Di samping juga tentang struktur atau tinggi bangunan, bahan-bahan yang digunakan juga harus kita perhatikan. Karena kemarin kita masih belajar ya, kita menggunakan bambu pasak tiangnya ini. Nah, jadi sedapatnya kemarin, kalau orang ini bilang pring mayit ini, dia tidak terlalu bagus untuk dibuat ini. Tapi kalau yang bangunan yang baru itu, kami menggunakan bambu ori. Ya jelas lebih tebal, lebih kuat. Nah, walaupun harganya lebih mahal, tetapi karena kita akan menggunakan dalam jangka panjang, jadi sangat direkomendasikan untuk menggunakan bambu ori ya, untuk pembuatan bangunannya. Nah, jadi sobat tani, demikian tadi video kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.